makan. Saya tahu cara minum obat sepanjang hari. Seluruh keluarga hancur. Dasar bodoh. Seharusnya sudah mati sejak lama. Itu menyakitkan. Itu penyakit. Jika terasa sakit, tutupi dengan lap. Siapa yang memintamu memberikan semua? Liang Yingcai. Lihatlah dirimu. Harus mati. Bakat. Datang dan bawa aku ke rumah sakit. Ini sangat menyakitkan. Yingcai. Ketahui bakat sepanjang. Jika Anda tidak memberikannya pada serigala bermata putih, apakah itu akan membuat dirimu sakit? Guru melihatmu. Pantas saja. Gerakan kepala. Ibu mertua saya menggunakannya. Dasar bodoh. Hanya dengan batu-batu pantai. Apa yang kamu lakukan pada ibumu? Tidak berbakti sama sekali. Bagaimana kabar Bibi hari ini? Merasa lebih baik? Oh, anak yang berbakti. Jika Anda benar-benar berbakti, jangan dangkal. Temukan sesuatu yang praktis. Berikan ibu sejumlah uang untuk menemui dokter. Berikan ibu sejumlah... Saya tidak dalam 2 hari. Saya baru saja membeli santana. Tanah sedikit ketat. Bi, kamu Mungkin pilek. minum saja lebih banyak air panas. Oh, mobilku. Masih hilang 10.000 yuan. Beri aku lagi. Anak yang berbakti. Kamu benar-benar membuatku menjadi mesin uang. Jika dia tidak mengambil uang, pindahlah dan beli kamu mobil. Sedemikian rupa, sehingga tidak ada uang untuk berobat. Led. Anda mengingatkan saya. Ibumu sedang sekarat. Cepat keluarkan ibumu dari sini. Jika ini di dalam rumah kemati, rumah ini telah menjadi rumah berhantu. Tidak mudah untuk menjualnya. Kamu kentut! Ibuku belum meninggal. Ini adalah rumahku. Rumah ini milikku. Apa milikmu? Apakah Anda memahami aturannya? Rumah ini seharusnya menjadi milikku. Oke, berhentilah berlama-lama. Temukan alas jerami dengan kamasi bibi kedua. Taruh di gunung dan tunggu sampai... Tunggu, masih ada orang yang datang untuk melihat... Kenapa kamu tidak datang lebih awal? Telan saja nafasmu. Jika tidak, Anda akan kesulitan bernapas. Menunda penjualan rumah saya. Berhenti merengge. Hentikan napasmu dengan cepat. Tidak dapat disembuhkan. Ini semua salahmu. Kamu kehilangan uang. Hei, Orang-orang belum menyerah. Apa yang kamu cari dari kami? Tidakkah kamu melihat bahwa aku sangat sibuk? Cepat berkemas? Oh, berkemas ya? Hai, Liang Yingcai. Kamu tidak bisa pergi. Itu ibuku. Ibukulah yang menafkahimu untuk kuliah. Orang tua membeli rumah. Jangan lemparkan dia padaku. Juga, saya membawa harganya 500 yuan. Laporkan padaku. Liang Yingcai. Bibi, mengurus rumah. Semua uang diberikan kepada Anda. Anda tidak bisa kehidupan dan kematian Bibi. Kenapa aku harus mentraktirmu? Jika memang ingin ke dokter. Hilang. Wanita tua sialan ini, kami akan kembali ketika dia meninggal untuk menyelamatkannya dari memeras kita. Itu saja. Liang Yingcai! Setelah saya temukan, tunggu saja aku. Liang Jiangguo, cara yang baik untukmu. Kamu pergi. Tidak bisa melihatnya. Serigala bermata putih ini. Wajah jelek. Hal yang paling saya sesali, dia hanya memanjakan Liang Laidi. Juga memberikan semua harapan. Serahkan semuanya pada keponakanmu, Liang Yingcai. Pada binatang ini. Ibu, apa perasaanmu terhadap ibu? Ibu! Pandi. Putri Sulung. Ibu. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Baik atau tidak? Pandi! Ayah, ibu, saya... Pandi, ibu salah.
Tidak. Ibu, ibu seharusnya tidak melakukan. Tempatkan harapan Liang Yingcai dan Liang Laidi pada dua serigala bermata putih itu. Bu, aku minta maaf. Tidak, saya hanya aku ingin menyelamatkanmu juga. Ayo, pergi. Ibu. 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 Wanita tua. Bibi. Ibu. Bibi kedua. Wanita tua. Ibu. Bibi kedua. Bangun. Wanita tua. Liang Qiangguo. Bangun dulu. Bangun dulu. Wanita tua, bukankah kamu bilang? Belikan dia rumah. Mengapa kamu tertidur? Bibi kedua, tolong katakan sesuatu. Apa yang terjadi? Liang Qiangguo belum mati. Mungkinkah dunia bawah pun tidak tahan lagi? Liang Yingcai, Liu Jie. Kedua bajingan ini, saya juga dijatuhkan dan diadili. Baby kedua. Bagaimana menurut Anda? Sekarang, Bakat punya peluang pergi ke kota untuk membeli perumahan kesejahteraan. Sekarang, selama kamu dan paman kedua menjual seluruh tanah di ladang, biarkan kakak perempuan tertua. Biarkan dia mengambil suap pensiun kepada kami. Lalu kita... Uang tidak akan ada. Aku belum mati. Masih terlahir kembali. Berita dua serigala bermata putih. Saat mengumpulkan uang untuk membeli perumahan kesejahteraan. Saya menggunakan uang hasil penjualan tanah keluarga saya untuk... Kalau tidak, pasangan saya tidak akan mengizinkan saya masuk. Apakah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membelikanku 3 putaran dan 1 cincin? Lai saudaraku, mengapa kamu ikut bersenang-senang? Pernikahanmu tidak sepenting pembelian rumah oleh kakakmu. Kakakmu adalah satu-satunya cucu yang dilahirkan oleh ayahmu. Orang tua Anda harus bergantung padanya untuk menghidupi mereka di hari tua. Selain itu, jika saudaramu membeli rumah kesejahteraan di kota di masa depan, semua orang di keluarga Anda tahu bahwa Anda memiliki saudara lelaki seperti itu di kota. Ketika saatnya tiba, Anda tidak akan bisa memilih pasangan sesuka Anda. Itu bukan anak kandung ibuku. Selain itu, kakak ipar. Rumah kesejahteraan Anda tidak akan tersedia sampai tahun depan dan perlu direnovasi tahun depan dan tidak memerlukan biaya. Bu, umurku sudah 25 tahun. Aku akan berusia 30 dalam beberapa tahun. Siapa yang bersedia menikahi gadis tua berusia 30-an? Ini benar-benar tidak berhasil. Anda dapat menggunakan dana pensiun kematian saudara ipar Anda sebagai mas kawin untuk saya. Itu tidak baik. Dana pensiun digunakan untuk membeli perumahan kesejahteraan bagi para elit. Ya, Paman dan Bibi. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Setelah perumahan kesejahteraan ini memiliki kuota seperti itu, apabila saatnya tiba, pencatatan rumah tangga pedesaan kita akan diubah menjadi pencatatan rumah tangga perkotaan. Kalian berdua juga bisa pergi ke kota untuk pensiun di masa depan. Bagus sekali, bukan? Pensiun di kota. Akan lebih baik untuk pensiun di kota. Nyonya tua, bagaimana menurut Anda? Saya semua yakin dengan pasangan serigala bermata putih. Kemudian, saya menjual tanah saya di rumah. Mereka juga menggunakan tunjangan kematian menantu laki-laki tertua untuk... Ternyata, Bu, pasanganku punya pekerjaan yang serius. Dengan menantu seperti itu, ada cahaya di wajah juga.
Bukankah kamu mengatakan itu? Apakah Anda ingin mahar yang banyak dari pasangan Anda? Kenapa dia harus menikah? Biarkan saja dia menikahinya. Saya berjanji tidak akan mengambil satupun mahar pengantinnya. Uang adalah hal yang paling menyakitiku. Tapi inilah yang terjadi. Apa hasilnya? Serigala bermata putih ini sepanjang hari kembali ke rumah orang tuanya untuk mencuri barang dan mengantarkan. Jangan pernah peduli dengan hidup atau matiku. Apa? Jangan khawatir tentang sedikit uang adikmu sepanjang hari. Maka itu bukan milikmu. Menurutku, pasanganmu tidak benar-benar ingin menikahimu. Dia bahkan tidak akan memberimu 1 sen pun sebagai hadiah pertunang. Apalagi yang ingin Anda belikan untuknya? Apa yang kamu pikirkan? Saya! Apakah aku anak kandungmu? Sudah cukup, saudara. Hanya itu yang bisa Anda lakukan. Aku sangat benci menikah sampai-sampai aku kehilangan muka. Izinkan saya memberitahu Anda, saya menggunakan uang ini untuk membeli perumahan kesejahteraan. Saya membeli rumah ini hanya untuk membawa kemuliaan bagi kami. Apa yang kamu katakan kedengarannya bagus, dan itu cukup untuk menipu ibuku? Apakah kamu tidak cukup menghisap darah di rumah kami selama bertahun-tahun? Mengapa kamu tidak pulang dan membiarkan paman dan bibimu membeli rumah? Dia juga mengatakan setiap hari bahwa dia akan menafkahi orang tua saya di hari tuanya. Saya bahkan tidak membeli suplemen nutrisi sekalipun. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda kehilangan uang. Kononnya berdiri di depan pakat ini untuk paman kedua saya, dia dan bibi. Keduanya menikah satu sama lain. Bahkan jika saya membeli rumah kesejahteraan dan mencari pasangan dengan Anda, siapa yang kurang penting dan siapa bibi kedua masih bisa membedakannya. Wanita tua sialan ini, tunggu sampai dia benar-benar mati. Ayo datang lagi. Dialah yang menunggu kita. Dalam kehidupan saya sebelumnya, 2 PUA yang tidak tahu malu ini memusnahkan seluruh. Pada akhirnya, apa yang saya peroleh? Seseorang hidup seumur. Tidak ada yang bisa mengambil darah dariku. Bibi kedua, benarkah? 2 makhluk abadi ini. Jika bukan karena meminta uang kepada keluarga Anda untuk membeli rumah, aku benar-benar tidak ingin bertengkar denganmu, idiot. Bahkan sedetik pun. Bibi kedua, ini sudah larut. Lihatlah rumah kesejahteraan saya. Berapa banyak uang yang bisa Anda berikan kepada saya? Bagaimana saya bisa punya uang? Sawah adalah akarnya para petani, bagaimana bisa dijual begitu saja? Apakah? Apakah kamu ingin pulang dan bertanya kepada orang tuamu, apakah ada cara lain? Dan bukankah kamu mengatakan itu ketika kamu kuliah? Saya akan membantu Anda menyelesaikan kuliah, dan kemudian memberi saya uang ketika Anda mendapatkan pekerjaan. Mengapa saya tidak melihat 1 sen pun sekarang? Uang apa lagi? Bukan berarti Anda masih harus bergantung padanya untuk menafkahi Anda di hari tua. Bibi kedua, saya tidak pernah menyebutkan pembayaran kembali uang itu sebelumnya. Jangan biarkan keluargamu menyebutkannya. Apa yang terjadi hari ini? Nampaknya persoalan meminta uang untuk membeli perumahan kesejahteraan saat ini sedang dipertaruhkan. Ups! Ini semua kesalahan Liang Laidi, seorang pecundang, karena menyebabkan masalah di sini. Paman kedua dan bibi kedua, bukankah sebelumnya saya berpikir bahwa paman dan bibi saya tidak Saya tidak mengharapkan ini. Seperti ini. mulai bulan depan. Saya akan membayar Anda kembali secara perlahan setelah saya membayar gaji Anda. Tidak mudah bagi menantu perempuan saya dan keluarga, paman keduanya untuk membiayai pendidikan saya. Bukankah pantas bagi kita untuk berbakti? Mengapa Anda masih ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah dari paman kedua dan bibi kedua? Membayar kembali hutang adalah hal yang biasa. Jangan menunggu sampai bulan depan juga. Anda dapat membayar saya kembali sebanyak yang Anda miliki sekarang. Itu saja. Jika Anda mendorong lebih keras, itu akan menjadi terlalu jauh. Jangan lupa, kalian berdua masih di sini. Saya menunjukkan orang-orang berbakat untuk mengatur pemakaman untuk Anda. Anda bahkan tidak bisa mengandalkan anak Anda sendiri. Dan saya mengandalkan Anda, keponakan-keponakan. Jangan kira aku tidak tahu. Setelah Liang Yingcai menikahimu, kamu mengubahnya menjadi Voldemort. Kedua orang tuanya tidak menikmati berkah ini. Gimanakah giliran paman dan bibi kita? Bibi kedua, siapa yang kamu dengar omong kosong ini? Oh God, apa-apa? Tidak ada. Tidak, ini? Tapi ayah mertuamu sendiri yang mengatakannya ketika dia datang kepadaku untuk pamer, dan aku juga. Ya, saya juga. Dia bahkan tidak menghidupi orang tuanya sendiri. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung anak berusia 20 tahun seperti saya? Yunchan, saya mendengar tentang Anda. Berikan uang kepada saudara iparmu untuk mendapatkan seorang istri. Anda masih membiarkan ayah mertua Anda tinggal di rumah Anda. Apakah ini terjadi? Apa? Ada hal seperti itu? Yingcai,
Anda adalah seorang mahasiswa yang didukung oleh dua keluarga kami. Kami masih berhutang untuk membiayai pendidikan perguruan tinggi Anda. Ayahmu dan aku sama-sama mengalami masa sulit sekarang. Sebaiknya biarkan ayah mertuamu menikmati kebahagiaannya terlebih dahulu. Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Paman kedua. Hal ini terutama istriku. Keluarganya juga mengalami kesulitan. Dia adalah anak tertua di keluarganya. Tidak pernah. Tinggalkan saja orang tua di rumah sendirian. Jadi adil. Saya... Apa aku menikah dengan jauh di saat itu? Saya baru saja hadiah Limeng Yuan ini. Tapi bagaimana denganmu? Aku berbalik dan memberikannya kepada ayah mertuamu. Bagaimana? Keluarganya sedang dalam masalah. Orang tuanya yang lumpuh di tempat tidur. Atau saudara-saudaranya tidak ada lengan. Saya tidak bisa memberinya makan. Dasar wanita tua yang jahat. Oh, Anda lumpuh. Bukan kamu. Anda tidak memiliki lengan atau kaki. Jadi kamu sangat kejam. Pantas saja Anda tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Oke. Beraninya kamu memarahiku? Memarahimu? Aku akan memukulmu lagi. Hei! Oke, Anda berani memukul saya. Yang kepukul adalah kamu. Apa yang salah? Panggil aku untuk memukul ibuku. Aku akan bertarung denganmu. Bertarung saja. Apakah aku takut padamu? Anda tahu beragam penindas itu kamu yang... Anda berani memukul saya? Nyonya tua, tolong beritahu saya. Jangan biarkan mereka memukulmu. Tunggu. Tidak peduli. Bos, ini tidak tahan. Beri aku kesempatan. Dengarkan gerakan ini. Tampaknya istri Pandi dan Ying Chai bertengkar. Mereka memperlakukan bakat seolah-olah itu adalah bola mata. Bagaimana ini mungkin? Ya, pergi dan lihatlah. Pergi dan lihatlah secepatnya. Aku tidak akan memukulmu karena kamu sangat marah. Kakak ipar, ada apa denganmu? Oke, berhenti berkelahi. Wanita tua itu berkata, kamu beruntung. Mari kita semua bubar. Tidak ada yang terjadi. Ayo pulang dan makan malam. Hentikan dia dengan cepat. Jangan biarkan mereka melihat. Para tetangga melihatnya. Betapa memalukannya. Kakak ipar perempuan yang Mengapa mereka? Mari kita semua berkomentar dan menilai. Keluarga mereka melakukan intimidasi. Oke, keluarga Ying Chai, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana paman keduamu memperlakukanmu selama bertahun-tahun? Kita semua melihatnya. Itu Shulan dan istrinya. Aku sangat peduli padamu. Anda tidak hanya tidak berbakti padanya, Anda juga menjebak bibi kedua Anda. Sungguh memilukan. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu buta? Saya ilegal. Saya tidak melakukan apapun untuk menghakimi paman dan bibi saya. Dialah yang menyebut ibuku seorang wanita tua. Dan dia bahkan ingin memukul saya. Jadi saya mulai memukulnya. Keponakan ipar saya masih berani memukuli orang yang lebih tua. Apakah ini dibenarkan? Liang Ying Chai, saya pikir saat itu, paman kedua dan bibi kedua Anda hampir kehabisan. Inikah caramu membalasnya? Semua orang datang untuk berkomentar. Saya membiayai pendidikan perguruan tinggi dia saat itu. Dia bilang, dia akan mengembalikan uang itu kepadaku setelah bekerja. Tapi sekarang mereka belum memberi saya 1 sen pun. Tidak menghasilkan uang untuk menghidupi istrinya sebagai iblis. Hormatilah ayah mertuanya. Saya melihatnya, keluarga kami benar-benar kelelahan karena memakannya. Bagaimana mungkin bibiku yang kedua tidak memilikinya? Tidak ada apa-apa. Dalam kehidupan terakhirku, aku sudah gila. Aku masih ingin kamu menjagaku sampai aku mati. Memecahkan baskom membawa kesalehan berbakti. Hasil, Anda telah mengharapkan saya untuk mati. Keluarga dan keluarga ayah mertua adalah satu keluarga. Shulan ingin dia pensiun dan mati. Bagaimana ini mungkin? Itu Liang Ying Chai. Istrimu menegur bibimu yang kedua. Anda tidak peduli. Saya telah membutakan Xiu Ying selama bertahun-tahun. Saya kasihan pada keponakan Anda. Anda tidak tahu apa-apa. Mereka baik pada Ying Chai. Apakah Anda mengharapkan mereka mati? Suamiku memakai kain kabung dan berkabung untuk mereka. Menantu perempuan muda, mengapa kamu berbicara seperti ini? Xiulan masih hidup dan sehat. Bagaimana kamu bisa mengutuknya sampai mati? Mengapa kamu begitu berhati gelap? Mereka punya 3 anak perempuan lainnya, yaitu Hanya 3 dari produk. Mereka yang satu bodoh, yang lain bodoh. Ada pula bintang kemen yang suaminya sudah meninggal, bahkan tak berani berumah tangga. Jika Anda punya nyali, jangan menunjuk orang-orang berbakat kami. Kamu bilang siapa yang bodoh dan siapa yang bodoh datang untuk menindas keluarga kita bersama, kan? Semua orang datang untuk berkomentar. Liang Ying Chai ini biasanya tidak pulang ketika dia kembali ke rumah hari ini. Dia meminta ibunya untuk membiayai rumah kesejahteraan untuknya. Saya melihat mereka. Kapan saya mengatakan bahwa saya hanya peduli pada uang paman kedua dan anak laki-laki kedua? Saya tidak berani menganggapnya serius. Kamu bilang kamu ada di sini hari ini untuk apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bilang, kamu mengatakan,
bahwa serigala bermata putih tidak tahu buku Anda telah dibacakan ke dalam perut anjing. Bibi kedua. Tolong jelaskan padaku dengan cepat. Saya dan istri sama-sama PNS. Jika masalah ini menyebar dan berdampak buruk, bukan hanya kuota perumahan kesejahteraan yang hilang, tapi kita juga harus dihukum. Bagaimana dengan membayar kembali uangnya? Saya tidak punya waktu untuk menghitung lagi. Lakukan angka. Lakukan angka. Lakukan angka. Saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya kembali. Seperti yang Anda katakan, saudara saya akan Anda membuat IOU untuk uang hutang Anda kepada saya. Bibi kedua, aku sudah memberitahumu semuanya. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika Anda tidak mengakuinya setelah Anda meninggalkan pintu ini? Segera jadikan kata itu sebagai bukti. Oke. Dakwah. Tetangga, mohon menjadi saksi. Liang Yingcai berkata, dia akan memberiku uang saat dia kembali. Ketika saya mendapatkan uang, Perlakukan saja semua orang dengan permen. Oke. Peka, jangan khawatir. Kami akan mengingatnya untukmu. Kami bertekad untuk memakan permen pernikahan ini. Ya. Beres. Yingcai, kami tidak punya cukup uang untuk membeli rumah. Sekarang Anda berani membayarnya kembali. Kami membayar kembali deposit tersebut dalam beberapa hari. Jika uang jaminan tidak cukup untuk melunasi, rumah kita akan hilang. Berjalan pulang dengan cepat. Pergilah. Paman kedua dan bibi kedua, aku berangkat dulu. Awalnya tidak tertahankan. Liang Yingcai, Liu Jie, aku bodoh di kehidupan terakhirku. Dalam hidup ini, jangan pernah berharap mendapatkan 1 sen pun di tangan saya. Dan itu harus dibayar kembali dengan bunga. Wanita tua. Ini tentang Liang Yingcai yang membeli rumah kesejahteraan. Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Apa yang kamu pedulikan? Dia tidak dilahirkan untukmu. Anda terlalu naif untuk mengharapkan dia menafkahi Anda di hari tua. Katakan lagi, kehidupannya jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Bos keluarga kami meninggal karena suaminya. Anak kedua belum menikah. Anak ketiga mempunyai seekor babi di rumahnya, disiksa dalam rumah tangga setiap hari. Liang Yingcai memiliki ketampanan dan ketampanan. Ada banyak pekerjaan bagus, jadi mengapa mereka harus menyedot darah kita? Maka Liang Yingcai tidak akan menaruh dendam terhadap kita. Kami akan menunjuk padanya untuk mendukung kami di hari tua kami di masa depan. Anda mungkin juga mengharapkan seekor anjing jika Anda mengharapkannya. Anda wanita tua. Bukankah kamu selalu mengatakan itu sebelumnya? Apakah Anda ingin Liang Yingcai menjaga kami sampai kami mati di masa depan? Lihat sendiri. Ketika istri Liang Yingcai datang menemui saya hari ini, dia memukul dan memarahi saya. Tapi dia berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Harapkan saja dia mendukung Anda di hari tua Anda. Tapi, keluarga kami putus asa. Kalau bukan karena Liang Yingcai. Setelah itu, tidak seorang pun perbarui dupa kami. Dupa dan api, keluarga kami memiliki takhta untuk diwarisi. Selain itu, aku bahkan tidak bisa memahaminya selagi aku masih hidup setelah kematian. Kehidupan terakhir, orang tua ini sedang sakit, enggan untuk mengobati. Berikan semua uangnya kepada Liang Yingcai. Akibatnya aku saya terpana sampai mati seperti ini. Liang Yingcai, bajingan ini, membawa ayah mertuaku jalan-jalan. Tulang orang tua itu tak ada di rumah. Ia dikuburkan selama 5 hari sebelum dimakamkan. Kesanan dong, saya sangat bodoh di kehidupan saya sebelumnya. Aku bahkan tidak bisa menghangatkan bayiku sendiri, masih mengandalkan orang lain. Hei, ini semua salahku. Saya terluka di pabrik batu selama bertahun-tahun. Jika tidak, apa yang kita lakukan bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Dasar orang tua sialan. Jangan memikirkan apa yang Anda miliki dan apa yang tidak Anda miliki. Apa bagusnya punya anak laki-laki? Lihatlah rumah kepala desa melahirkan 2 orang putra. Seperti seorang cucu sepanjang hari. Melayani mereka. Jika Anda mengandalkan dia, lebih baik naik gunung dan menggali lubang. Menunggu untuk mati. Menurutku, ini baik-baik saja. Kesalehan anak, kesetiaan, dan kejujuran. Oke. Tunggu sampai mesin jahit terjual, menghemat uang. Tambahkan beberapa biaya lagi. Ayo berbisnis. Ini adalah kehidupan yang sejati. Lebih penting dari apapun.
Saya biasanya memandang rendah bos dengan berbagai cara. Tapi di kehidupan terakhirku, aku terbaring di tempat tidur. Selalu bos. Jual darahmu untuk menyembuh. Pada akhirnya, bos melakukannya untuk saya. Juga meninggal secara tragis. Sayangnya, aku harus membawanya bersamaku. Apapun, keluarlah seperti dia. Keluarlah. Ibu, Anda dapat mengambil yang Mesin jahit tua, berikan padaku sebagai aku beritahu kamu, harus membelikanku yang baru. Apa hubungannya ini denganmu? Dasar otak babi. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak kamu makan. Bos, ambillah. Terima kasih, Ibu. Ya, Anda memanggil sepeda roda 3. Ayo ambil mesin jahit. Bawa ke kota dan jual. Mesin jahit. Katakanlah Anda tidak akan menjual. Saudara Yingcai baru saja. Katakan saja jual dengan cara yang tidak. Uang ini dari penjualan. Tapi Anda tidak bisa memberikannya. Anda harus menggunakannya pada saya terlebih dahulu. Apa hubungannya ini denganmu? Menjual uang itu kepada bos. Aku juga tidak akan memberikannya padamu. Serigala. Engström. Matahari terbit di barat. Hal baik apa yang ada sebelumnya? Saya berharap saya bisa memberikan wanita tua itu benar-benar membantu bosnya kali ini. Itu sebenarnya tetap dipertahankan. Mungkinkah wanita tua itu telah mengubah jenis kelaminnya? Ibu, jika tidak, beri aku ini. Berikan pada saudara perempuan kedua. Kakak kedua. Ingin berbicara tentang pernikahan. Hartanya lebih dari itu. Keluarga suaminya hanya memandangnya. Terlihat bagus dan memiliki alis yang bagus. Anda harus mengandalkan mahar untuk membuat keluarga suami Anda terlihat baik. Yo. Dasar otak babi untuk menggali sayuran. Tidak ada gunanya. Apakah itu berarti Anda tidak perlu membawa apapun pulang mulai sekarang? Itu kamu di rumah mertua. Tidak diterima lagi. Pandi, kamu duluan. Oke. Jadi kehidupan sebelumnya, anak kedua ingin keluar rumah orang tuanya sehari mencuri sesuatu kembali. Aku memikirkan tentang kehidupanku sebelumnya di rumah mertua. Itu juga tidak mudah. Bu, apa yang terjadi hari ini? Saya biasanya melihat kakak perempuan. Tegur saja bintang sapu itu. Bukankah salah? Ibu ingin membujuk kakak perempuan. Ambil uang pensiun kakak lipat. Silahkan dan berikan padaku sebagai mas kawin. Apakah Anda mencoba menyenangkan adik Anda untuk mendapatkan uang Anda kembali? Uang ini tidak dapat digunakan oleh saudara Yingcai. Jika harta benda saya berkurang, pasangan saya akan berhenti bekerja. Kapan aku bilang, aku ingin mengambil uang adikmu? Izinkan saya memberitahu Anda, uang saudara perempuan Anda adalah uang hasil kerja suaminya. Jika Anda ingin menikah, Anda tidak akan punya uang untuk menikah sendiri. Bu, saudara laki-laki Jinca ini bukan anak kandungmu? Anda dapat membantunya mengumpulkan uang hadiah. Aku adalah anak kandungmu. Itu susah pun. Tidak ada kebenaran seperti itu di dunia ini. Saya telah membesarkan Anda selama 18 tahun. Jadi, inilah waktunya untuk memenuhi kewajiban saya. Jangan berpikir untuk menghisap darah kita sepanjang hari. Jadi, Pak Haji. Mari kita putuskan hubungan. Wanita tua. Mama! Ambil saja sampel dari pasangan Anda. Jika ada yang mau menikahinya, itu dianggap berkah. Seluruh keluarga tidak mencabut sehelai rambut pun. Ketika Anda menikah, Anda adalah pengasuh gratis untuknya. Oke. Tetaplah di tempat yang sejuk. Anda akan mendapatkan kembali uang hutang yang Yingcai kepada saya cepat atau lambat. Bahkan jika kamu membuang uang ini ke dalam air dan mendengarkan suaranya, itu juga tidak murah lagi. Ibu bajingan kecil ini mengambil kembali uang itu dan memberikannya kepadaku. Wah, saya tahu kilas Hang. Jangan khawatir tentang uangku dan ayahmu sepanjang hari. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengunyah tulang lamaku dan ayahmu? Darah. Kakak iparmu memukulku hari ini. Apakah kamu tidak melihat? Bu, saat aku melihatmu, kamu hanya melihat yang menindasku. Anda masih berani untuk kembali dan meminta uang. Jadi begitu. Sisa tangan bersilang tidak semuanya lebih baik dari Anda. Bu, Saya tidak berani menyela karena saya melihat Anda merasa kasihan pada saudara Yingcai. Apakah kamu tidak mengandalkan dia? ini salahku karena aku ikut menulisnya. Ini jelas kesalahan saudara Yingcai dan istrinya. Sekarang aku tahu aku salah. Lalu pergi dan hancurkan jendela rumahnya hari ini. Beri aku bau mulut. Bu, bagaimana kabar? Anda masih menyuruh semua orang untuk melakukan kejahatan. Selain itu, dia hanya memarahimu beberapa patah kata. Tapi kamu juga tidak terluka. Aku tidak terluka, jadi kamu tidak perlu melindungiku. Hurrah. Makan. Anda berhak makan. Kembalilah ke pasanganmu yang pelit. Pulanglah ke ibu. Apa yang kamu teriakkan? Setelah beberapa saat, aku meminta kakakku untuk mengemasi barang-barangmu dan membuangnya untukku. Saya telah menemukan sepeda roda 3 untuk Anda, saudara. Hanya saja, jangan membuat ibu marah. Bu, jangan marah, itu akan merusak tubuhmu.
Bos masih berakal sehat. Kalian berdua saudara perempuan? Aku akan pergi memeriksa kalian 3 saudara. Sudah berhari-hari anak itu tidak pulang ke rumah. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak menyukai kenyataan bahwa saya terpesona sejenak dan mendengarkan kata-kata Liang Yingcai. Dia babi yang menjual anak ketiganya ke pabrik daging. Anak ini meninggal lebih awal karena sakit. Saya harap saya bisa menghentikan ini tepat waktu. Yang dibuang oleh putri yang sudah menikahi. Aku masih ingin mengambilnya kembali. Tapi tidak mungkin. Jika Anda terus berbicara omong kosong, keluar dari sini. Mulai besok, saya akan mencari sekolah malam. Jangan memikirkannya sepanjang hari. Menikah? Sebenarnya aku juga bertanggung jawab atas kakakku yang menjadi seperti ini. Saya selalu berpikir bahwa ada makanan dan minum. Saya menggunakan semuanya untuk menyenangkan Yingcai dan mengabaikannya. Membuatnya terlihat bengkok seperti ini. Saya sudah sangat tua. Apakah masih terlambat untuk pergi ke sekolah malam? Mengapa sudah terlambat? Anda baru berusia 20-an. Anda hanya memiliki cukup air di otak Anda untuk hidup sampai usia 90 tahun. Setelah makan malam, saya pergi untuk mendaftar kelas. Mencari pekerjaan yang baik lebih baik daripada mengandalkan pasangan Anda. Saya tidak ingin bos mengemasi barang bawaannya. Buang itu. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk pergi? Anda tidak akan bisa kembali ke rumah ini mulai sekarang. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk wanita tua? Kamu semakin Apakah aku nenek kandungmu? Ya. Aku bukan ibu kandungmu. Pergi temukan ibu kandungmu, ayah. Lady, ibumu benar. Kita harus mempunyai pengetahuan dan budaya. Soalnya, alih-alih menikah dengan orang kelas pekerja, mengapa tidak bekerja keras dan menjadi orang kelas pekerja? Kemasi barang bawaan Letty. Jika dia tidak mematuhiku, aku bisa mengusirnya kapan saja. Banyak sekali perempuan tua yang meninggal. Apakah Anda takut tidak ada seorang pun yang akan menemani? Anda berani mengutuk seluruh keluarga saya. Liang Yingcai, biar ku beritahu, dia tidak akan berani melakukan ini padaku. Jika Anda tidak membantu saya menghilangkan bau mulut ini. Aku belum selesai denganmu. Oke, mengerti. Kami masih berharap mendapatkan sejumlah uang dari Bibi. Tunggu sampai kita mengubah rumah ini. Pendaftaran rumah tangga dipindahkan dari pedesaan. Jika saatnya tiba, kita semua akan buang air kecil menghadap ke barat. Tidak peduli apa yang dilakukan makhluk abadi. Mari kita lihat bagaimana bibi kedua Anda meninggal. Anda masih berharap dia memberi Anda uang, bermimpi saja. Anda dan saya akhirnya melihat dengan jelas bahwa lelaki tua ini adalah jalan buntu. Jika kamu terus mendukungnya di masa tuanya, aku tidak akan pernah selesai dengan... Oke, aku tahu kamu memperlakukanku seperti orang bodoh lagi. Paman kedua dan bibi kedua, mereka bahkan tidak memiliki keturunan di keluarganya. Kami akan membujuknya saat itu. Segala sesuatu di rumah mereka adalah milik kita. Ini dia. Jangan selalu bersikap keras padanya, bukan? Datang dan duduk. Mereka pada akhirnya akan mati suatu hari nanti. Tidak semua hal itu Milik kita. Itu yang kamu butuhkan. Hanya saja bibi kedua belum mau memberi kami uang. Harus memikirkan cara. Anda bilang paman kedua dan bibi kedua saya, dia sangat mencintaiku sebelumnya. Tapi sekarang, jangan khawatir tentang apapun. Beri mereka kesempatan lagi. Kalau begitu, aku akan menelpon ayahku. Buat saja keributan di depan rumah mereka. Dan semuanya akan terselesaikan. Jika tidak akan terjadi apapun. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Saya menjual mesin jahit. Saya bisa membeli yang bekas seharga 120 yuan. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Datang ke sini untuk menjual mesin jahit. Saya telah mengumpulkan uang untuk keluarga berbakat Anda. Pasangan berbakat ada di sini. Bagaimana kalau membayar deposit secara langsung? Anda telah menjual bibi kedua saya. Tidak. Keluarga Liang hanya memiliki satu pemuda. Jika bukan Anda yang memberikan barang ini kepada Yingcai, siapa? Saya bilang kalau tidak beli jangan berkeliaran di sini. Ini menghalangi saya melakukan bisnis. Silakan, izinkan saya membelinya. Kebetulan, saya harus mendapatkan seorang istri. Presiden! Diperlukan waktu 2 hari untuk membayar uang jam. Dapatkah Anda melihat apakah saya bisa? Pertama, tanda tangani formulir berlangganan. Bakat? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada kuota untuk perumahan kesejahteraan di koperasi pemasok dan Anda harus membayar cukup untuk berlangganan. Terutama karena keluarga saya tidak mampu membeli banyak uang saat ini. Lihat apakah Anda bisa lebih toleran. Ya, Presiden Yingcai, kembalilah ke desa hari ini dan saya bisa mengembalikan uang itu kepada Anda dalam 2 hari. Tidak cukup. Bibi kedua Anda dan istri Anda berdiri di depan menjual mesin jahit untuk mengumpulkan uang untuk Anda. Sungguh, itu bagus. Ayo pergi.
Saya bilang jika Anda tidak membelinya. Hanya saja, jangan berlama-lama di sini dan menghalangi bisnisku. Ayo pergi. Aku akan membeli. Kebetulan, kakakku akan menikah. Ambillah. Bantu aku. Man. Oke. Bibi kedua, berikan aku uangnya, dan aku akan membantumu mengisinya kembali. Liang Yingcai, kamu mencoba mencuri uang. Apakah ini milikmu? Bibi kedua, lihat apa yang kamu katakan tentang tidak memberiku uang. Hasilnya, mereka diam-diam mengumpulkan uang. Anda lihat apa yang saya katakan itu benar, bukan? Saya tahu mustahil bagi bibi kedua saya untuk mengabaikan saya. Ini baru 2 hari. Dia berinisiatif menggalang dana untuk saya. Oke. Saya harus segera memberitahu direktur sosial. Cepat tanda tangani kontrak berlangganan. Pergi. Bibi kedua, kapan kamu berpikir untuk... Saya akhirnya menemukan cara untuk membelikan saya rumah. Kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa aku akan datang menjemputmu, kan? Kan aku bilang aku akan memberimu uang. Anda memiliki mimpi indah. Ini hari yang baik hari ini. Itu dekat tempat kerjamu. Saya ingin bertanya kepada pemimpin Anda. Apakah pemimpin Anda yang mengajari Anda untuk tidak membayar utang? Tidak perlu bibi kedua. Saya baru saja mengeluarkan IOU kemarin. Saya tidak akan mengakuinya hari ini. Jika itu masalahnya, kalau begitu, aku akan berdebat bagus dengan pemimpinmu. Bibi kedua, mengapa kita harus membawa masalah keluarga ke perusahaan kita? Kita akan membicarakannya ketika kita sampai di... Membayar hutang adalah hal yang biasa. Saudara-saudara masih menyelesaikan rekening. Aku tahu bibiku yang kedua pasti akan mengembalikannya padamu. Tunggu saja 2 tahun. Dan saya pasti akan mengembalikanmu ke rumah. Semua orang datang untuk berkomentar. Ini keponakanku Liang Yingcai. Dia meminjam semua uang untuk pendidikan dan pernikahannya dari keluarga saya. Tapi dia punya uang untuk membeli rumah. Tapi Anda tidak punya uang. Bibi kedua, menurut Anda apa artinya ini? Bibi kedua dan bibi kedua akan mengembalikannya padamu. Saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Mari kita bicarakan hal itu saat kita sampai di rumah. Itu tidak masuk akal. Yang Yingcai tidak akan... Aku akan mengembalikanmu saat kamu bangun. Dan tidak masuk akal bagi saya untuk mengembalikannya kepada Anda. Yang dia bilang dia tidak akan mengembalikan uang itu. Saya akan membayar kembali bibi kedua. Saya akan membayar kembali. Maka Anda harus membayarnya kembali sekarang. Bibi kedua. Yang penting prioritas utama saya saat ini adalah membeli rumah. Tidak perlu setoran. Jika Anda sudah membacanya selama 2 tahun, saya pasti akan mengembalikan. Saya bahkan tidak membayar kembali uangnya. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Saya akan membayarnya kembali sekarang. Cukup banyak. Dapatkan uang untuknya. Sihat. Pertunjukan bakat telah diserahkan. Apakah bibi kedua sudah memberimu uang? Ayo, kita cari presiden dan serahkan uang ini. Sekarang, lapangan kesejahteraan menjadi milik kita. Tidak peduli berapapun uang yang saya berikan kepada mereka. 2 orang abadi dari paman kedua dan bibi kedua. Tidak. Saya kembali ke desa dan meyakinkan orang tua saya untuk membuat masalah dengan mereka. Yang abadi bersenandung. Saudara Tan mempunyai total 200 yuan. Anda telah mengumpul? Bu, kami akan pulang dan berkemas semalaman. Naik bus malam ke Shenzhen dan berjalanlah dengan tenang. Bu, bangun. Shenzhen? Apa yang kita lakukan di sana? Bukankah kita baru saja menagih hutang dari Yingcai? Mengapa ini tampak seperti pelarian? Angin musim semi reformasi di Shenzhen telah bertiup selama beberapa tahun. Kami masih asyik bertani di rumah. Anda harus keluar dan mencari peluang. Itu pasti kamu, Nona tua. Ya. Ibuku benar. Pergilah ke Shenzhen. Wanita tua. Ayo pergi saja. Saya benar-benar tidak peduli. Dia memiliki tangan dan kaki yang tidak akan mati kelaparan.
Wow, Itu terlalu mewah. Ibu dan ayah telah mencapai tempat yang sedemikian maju dalam hidup kita. Dan kematian itu sangat berharga bagi kita. Nyonya tua, kita semua sudah tua. Bisakah saya benar-benar bekerja di sini? Jika tidak, ayo kembali ke pedesaan dan bertani. Kalian berdua punya potensi, oke? Ini adalah pelopor reformasi dan keterbukaan Shenzhen. Kampung halaman kami masih menggunakan kupon makanan. Sekarang bulan Desember 1984, Shenzhen telah berhenti mengirimkan kupon makanan selama sebulan. Banyak orang memegang kupon makanan di tangan mereka. Saat ini, kami mengumpulkannya dengan harga murah dan membawanya kembali ke kampung halaman untuk... Saya dijamin dapat banyak uang, tapi saya tidak berani. Adalah ilegal untuk berspekulasi. Hukum apa yang dilanggar? Negara dengan penuh semangat mendorong pembangunan ekonomi. Jika perdagangan diperbolehkan, kami menyebutnya penggunaan wajar. Anda tahu, saya biasa menonton TVB. Drama tersebut mempelajari tentang promosi bahasa kantor. Sepertinya ini kakak perempuan tertua seharusnya mengatakan ini. Ini hanya tentang kupon makanan. Sorry. Kami datang mengunjungi kerabat dan menemukan bahwa kupon makanan tidak dapat digunakan di sini. Di mana saya bisa menukar makanan? Kami belum makan. Kami datang dari tempat lain. Kami sudah lama tidak menggunakan kupon makanan di sini. Anda pergi ke Jieko dan bertanya, Jieko. Pergi dan tanyakan, saya ingin rumah di sana. Kakak kedua, berapa banyak kupon makanan yang masih kamu miliki di keluargamu? Kami dari daratan, dan kebetulan rumah kami bisa menggunakannya. Kalau tidak, jual saja semuanya padaku. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Memperingati berarti membuat peringat. Saya berharap Anda mendapat makanan peringatan. Semoga beruntung. Hal ini sudah lama tidak digunakan. Kalian pria dan wanita rakus akan terlalu banyak uang. Kakak. Kami berbicara dengan Anda dengan baik dan mendiskusikannya dengan Anda dengan baik. Mengapa kamu bersumpah? Anda. Itu penipuan. Kemarilah. Ada penipuan. Pukul mereka dengan cepat. Seseorang datang. Pukul seseorang sampai mati. Pukul seseorang sampai mati. Mainkan penipuan. Berhenti bergerak. Pukuli orang sampai mati. Kemarilah, semuanya. Coba lihat. Kami di sini untuk tujuan militer. Bukankah kamu baru saja memukulku ketika kamu bukan saja kami. Tidak turun. Hei, Nyonya tua, apakah kakimu baik-baik saja? Nyonya tua, kakiku patah. Tanganku juga patah, tidak? Tidak ada keadilan lagi. Ya, hanya melihat kupon makanan di tangannya. Saya hanya ingin membeli beberapa untuk dibawa pulang. Sekarang dia datang untuk memukuli saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya, pukul saja aku. Apa yang terjadi? Lebih baik aku jatuh dan mati di rumahmu. Lawang, siapa di antara kalian yang menelepon saya? Lakukan Tianshan Yaya secara perlahan. Anak perempuan. Dia juga tidak ingin hidup. Dengan cara ini, Saya masih dianggap sebagai teman ketika saya masih muda. ya dianggap pembohong. Meskipun ibumu sudah meninggal, kamu bisa membicarakannya lagi. Kubur saja aku di depan rumah mereka. Dikuburkan di depan pintu Anda. Tidak. Kamu Ciangki tidak baik. Tolong bicara pelan-pelan jika memungkinkan. Kami bahkan tidak tahu kamu menggunakan kupon makanan. Gadis-gadisku semuanya terikat, jadi aku memukul orang yang salah. Bibiku yang cantik dipukuli meskipun dia tidak melakukan. Ikuti saya, dan saya akan memberi Anda kupon makanan untuk rumah saya. Ya. Aku mengambil kami akan memberi Anda uang dan Anda akan terkena dampaknya. Semuanya, aku akan menjaga rumahku. Tiket diberikan kepada Anda. Tahukah Anda berapa banyak tiket yang dimiliki Dexierji? Anda dapat menulis tanda untuk bersikap adil dan jujur. Pergi dan kumpulkan. Dikembangkan. Semuanya adalah kupon makanan dan stempel kain dari seluruh negeri. Paman memperkenalkan begitu banyak orang untuk menjual kupon makanan ini kepada kami. Besok, saya dan bos akan pulang ke kampung halaman dulu. Jual mesinnya dan Anda tetap di sini dan terus memperolehnya. Saya bisa membawa pulang kupon makanan ini dan harganya hanya 1 sen lebih murah daripada yang ada di pasar. Anda pasti akan menghasilkan banyak uang saat itu. Begitu banyak kupon makanan. Bisakah kita menjualnya?
Mengapa tidak bisa dijual? Begitu banyak orang yang membutuhkan makanan dan pakaian. Namun, negara tersebut akan segera membatalkan kebijakan kupon makanan tersebut. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk melakukan lebih banyak suara. Dapatkan lebih banyak suara. Begitu banyak kupon makanan. Artinya, setelah selesai pemungutan suara ini, kami akan pulang. Belilah mesin jahit Anda terlebih dahulu. Kemudian beli beberapa hektar tanah lagi. Lihatlah potensi Anda. Bawalah ke toko kain dan ambil beberapa helai kain lagi. Bu, ini dia. Kehidupan terakhir. Aku sakit parah. Jadi hanya puas yang peduli dengan hidup dan matiku. Dalam hidup ini, saya harus patuh pada atasan dalam segala hal. Jika ibu menyuruhmu membelinya, beli saja. Jika tidak berhasil, ayo pergi ke department store untuk membeli baju baru. Terima kasih, Ibu. Eish, menjadi kaya. Menjadi kaya. Apakah ada kupon makanan nasional yang nilai kuponnya lebih rendah dari nilai nominalnya? Datang dan lihat apakah Anda benar-benar memiliki kupon makanan di sini? Beneran jual kupon makanan dan stempel kain di sini? Itu bohong kan? Pendistribusian kupon sembako sangat sulit dan hanya ada di unit yang mendapat manfaat. Mereka berkaki lumpur. Di mana kamu mendapatkannya? Apakah Anda percaya atau tidak? Jika saya membawa tiket ini ke department store, saya bisa membeli sesuatu. Kakak! Anda benar-benar memiliki kupon makanan dan stempel kain di sini? Memalukan. Saya juga punya tiket TV, tiket sepeda, dan tiket rekaman. Semua lebih murah dari harga reguler. Anda dapat menukarkan uang dengan apapun yang Anda butuhkan. Kakak perempuan tertua seperti ini, anak saya baru saja menikah. Pengantin wanita adalah putri Presiden Koperasi Pemasok dan Pemasaran. Saya tidak dapat menemukan tiket setiap hari. Tidak ada yang bisa tidur. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda tidak dapat membeli apapun dengan tiket ini? Jangan. Apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Anda masuk dan membeli dengan tiket saya. Dan Anda benar-benar... Apakah menurut Anda tidak apa-apa jika Anda memberi saya uang agar banyak orang bersaksi? Tidak apa-apa. Nah, karena kamu bilang begitu, jika saya benar-benar ingin membeli sesuatu nanti, saya akan memberi Anda 2 yuan lagi. Andai saja putra saya Yuan Ming dapat menikahi putri Presiden Koperasi Pemasok dan Pemasak. Itu sangat bagus. Feng Mingjue. Orang yang datang sepertinya bernama Mingjue. Oke, itu sudah beres. Selamat kepada putra Anda atas pernikahannya yang bahagia. Saya juga akan melihat apakah saya bisa membeli sesuatu. Selama Anda bisa membeli sesuatu, saya juga membawa kembali beberapa kilogram irisan daging. Aku akan menunggu di sini juga. Bu, kita tidak bisa membeli apapun dengan tiket ini, bukan? Saya juga tidak bisa menjaminnya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa mencobanya dulu. Kenapa kamu belum keluar? Mungkin mereka ketahuan membawa uang palsu. Menjual uang palsu adalah tindakan ilegal. Polisi pasti sudah menangkapnya. Untungnya, saya tidak membeli. Saya tidak pernah mengira orang sebaik itu bisa menjadi pembohong. Apa yang harus saya lakukan? Tenang dan tunggu. Lalu lihat. Saudari, terima kasih banyak. Di luar dugaan, saya malah membeli TV dan radio. Kali ini, anak saya Feng Mingyuan diberkati. Ya, Anda benar-benar seorang dermawan yang baik bagi keluarga saya. Feng Mingyuan dari keluarga Feng. Bukankah itu yang ingin kita bicarakan di sini? Bibi, Apakah putra Anda Feng Mingyuan yang bekerja di pabrik mesin? Ya, lihat kembali padaku. biarkan anakku berterima kasih dengan benar. Jika saya punya teman yang menginginkan tiket, saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Oke. Terima kasih sebelumnya. Kalau begitu, aku akan mengambil TV-nya kembali dulu. Hei, selalu aman, Mama. Itu, bukankah akulah yang meminta hadiah pertunangan dari para tamu? Hei, pria itu bersedia padanya. Itu jelas tidak tulus. Hai, aku mau irisan daging juga. Oke. Ayo, satu persatu. Potongan dagingnya. Datang sendiri. Saya juga tidak ingin tiket. Beri aku satu. Saya ingin satu. Saya ingin memberikannya kepada saya, jadi saya bisa memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Selama kamu punya uang, aku akan segera membelinya. Terima kasih, Ibu. Tanpa diduga, kita bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual kupon makanan di depan pintu sebuah department store. Apakah kamu bodoh? Uang tidak boleh diungkap. Mengerti? Aku beritahu kamu. Jangan beritahu orang lain tentang ini. Jangan beritahu adikmu.
Bu, kakak perempuan tertua, kamu akhirnya kembali. Aku mati kelaparan. Apa yang kamu teriakkan? Saya tidak bisa memasak sendiri ketika saya lapar. Apa? Kak, hari ini kamu pakai baju baru, Bu. Apakah kamu memberikan ini untukku? Kakak, cepat lepas. Aku hanya akan menemui pasanganku. Ambil ceke ayammu. Aku membeli ini untuk adikmu. Ada apa denganmu? Kamu punya banyak pakaian, tapi adikmu tidak punya banyak. Ibu, Mengapa Anda masih memihak? Saya belum menikah. Bukankah sebaiknya aku membeli beberapa lagi? bagaimana kalau mencarikan menantu untuk Anda? Suka atau tidak? Aku membesarkanmu begitu besar. Kamu tidak merasa kasihan padaku sebagai seorang ibu? Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Saya tidak punya apa-apa untuk dipakai. Dan saya mengosongkan rumah dengan Pergilah. Jangan sampai ke mataku. Kamu yang melakukannya. Bu, ayo duduk. Apa? Oh, beritahu aku. Berapa banyak kamu? Ini 1.000? Itu totalnya 3.321. Berapa 53 yuan? Berapa harganya? Saya tidak tahu berapa banyak yang telah dikumpulkan ayahmu. Ayo naik bus malam-malam ini. Mainkan beberapa putaran lagi, sampai Anda memiliki cukup. Mari, kita membeli sebidang tanah dan membangun rumah. Rumah itu dibangun? Aku akan meninggalkan satu ruangan untukmu. Terima kasih. Saya pasti akan lebih berbakti kepada Anda. Gadis bodoh, hari-hari akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Datang dan kumpulkan uangnya. Ibu yang baik. Siulan sedang tidak sehat. Sesuatu terjadi pada putri ketiga Anda. Si babi kalah taruhan. Berikan adikmu kepada orang lain? Beraninya dia pergi dan punya bayi. Ini menggangguku. Tidak ada seorang pun di keluarga Liang, bukan? Jika aku tidak memukulnya sampai mati, aku akan pergi jalan-jalan bersamamu. Ya! Semuanya beres. Saya akan ikuti. Ikuti. Membuka. Apakah itu lebih tua dariku? Saya menang lagi. Maaf. Anda benar-benar kalah dalam permainan ini. Hari ini kita akan menjadi saksi. Pria gemuk itu memberiku putrinya. Putrinya adalah milikku sekarang. Bawa putrinya pergi. Bawa itu. Kamu pergi. Pergi dengan cepat. Hanya satu. Putri? Biarkan dia pergi. Apa yang harus dilakukan? Suami Anda sudah kehilangan putri Anda. Karena saya Milikku sekarang. Pergi dengan cepat. Berhenti. Lepaskan putriku! apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang Anda kehilangan di kasino? Jangan mengakuinya. Aku akan mengalahkanmu. Pukul kamu sampai mati, pukul kamu sampai mati. Beranikah kamu mencuri cucuku? Berani menyentuh putriku. Aku akan bertarung denganmu. Lupakan saja untuknya. Paling buruk, akan ada yang lain. Kamu benar-benar tidak berperasa. Mengalahkanmu sampai mati. Putriku yang baik. Anda adalah serigala dengan hati yang buruk. Suatu hal yang tidak tahu malu. Putriku akan menikahi. Sungguh sial selama 8 kehidupan. Juga kamu bajingan. Tahukah kamu? Berjudi di keramat dan perdagangan perempuan dan itu ilegal. Tunggu saja sampai Anda menjebloskanmu ke penjara. Dasar wanita. Pada awalnya, Anda menikahkan putri Anda dengan saya. Kualifikasi apa yang Anda beritahu aku di sini? Ya, saya menyesal. Saat aku menjual putriku padamu, saya menagih 50 yuan. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Ganda! Putrimu makan bersamaku. Minum bersama tahun-tahun ini. Hanya 50 yuan sekarang. Mengirimku pergi. Tidak mungkin. Kecuali hari ini. Dapatkan 3.000 yuan. Jika tidak,
Bahkan jika Liang Zaudi, aku akan menjualnya juga. Arsetan dia. Saudara Liang Zhao, apakah menurut Anda wanita tua itu tidak dapat melindungi Anda? Aku akan mengalahkanmu lebih jarang dari biasanya. Hari ini aku akan mengalahkanmu dari makanan semalammu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi tuan rumah? Bagaimana Anda dan saya bisa menjadi master? Hentikan semuanya. Jangdi, kamu baik-baik saja? Kenapa tidak apa-apa? Kamerat Inspektur, orang-orang ini berkumpul untuk berjudi. Mereka juga menculik wanita dan anak-anak. Ambil semuanya dan bawa ke sana. Jangan tangkap saya. Mereka meminta saya untuk berjudi. Anda tidak diperbolehkan menangkap saya. Anda tidak hanya mengumpulkan orang untuk berjudi dan mengalahkan orang lain. Dia juga menculik dan memperdagangkan anak-anak. Perilaku ilegalnya sangat serius. Ambil mereka semua dariku. Akan lewat. Berbicara lewat. Wanita tua itu berbicara. Pergi ke inspektorat dan beritahu mereka. Kamerat Inspektur, saya punya kekasih lain. Saya ingin putri saya menceraikan si babi ini. Dasar pelakor tua. Beraninya kamu menghasut putrimu menceraikanku. Dasar bodoh. Saat itu, Anda mencoba menaikkan biaya sekolah putri Anda untuk melanjutkan. Anda baru saja menjual putri Anda kepada saya. Tutup mulut. Saat itu, Anda serius ingin pergi ke biro urusan sipil untuk mendapatkan akta nikah. Akta nikah dikeluarkan berdasarkan situasi politik. Anda juga mengatakan di depan umum bahwa apa yang Anda terima saat ini tidak ada bukti yang membuktikan bahwa perempuan diperjualbelikan. Namun bukti perilaku. Ayolah, jangan mencari kawan dari polisi. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Kami benar-benar tidak bermain kartu, kawan polisi. Kami benar-benar tidak bermain kartu, kawan polisi. Apakah kamu baik-baik saja? Salah sebelumnya. Aku sudah membuatmu menderita. Jangan khawatir. Ibu akan menebusnya nanti. Manusia babi bajingan itu bukanlah orang baik. Lihat betapa bodohnya aku sebelumnya. Untuk orang seperti Liang Yingcai. Dia benar-benar menjual putri kandungnya kepada pria gemuk itu. Manusia babi bajingan itu bukanlah orang baik. Semut atau hantulah yang terobsesi dengan Anda dan merugikan Anda. Jangan khawatir. Ibu pasti akan membantumu bercerai. Ana! Di samping itu, Ibu akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dan membesarkan Doudu. Ama. Saya bolak-balik ke Shenzhen lebih dari 10 kali. Mengapa penggantinya semakin sedikit? ya Ibu. Kapan sembako yang saya jual kembali di kampung halaman semakin sulit untuk dijual. Bisnis kita tidak akan berakhir, bukan? Apa yang kamu khawatirkan? Orang tua! Mulai besok. Ayo pergi ke Shantou, Zhuhai dan Guangzhou untuk mengambil kota-kota di Guangdong ini sekarang. Sistem kupon makanan akan dihapuskan secara bertahap. Pandi, saya akan pergi ke 5 provinsi di dataran tengah untuk menjual kembali. Apapun yang terjadi, saya bisa melakukannya lebih lama. Oke, kalau begitu aku akan langsung ke stasiun kereta. Hati-hati di perjalanan. Jangan khawatir, Ayah. Tetap aman, dan sampai jumpa. Bu, apakah kamu lapar? Apakah Anda perlu sesuatu untuk dimakan? Beli lebih banyak daging, kamu terlalu kurus. Kalau begitu, aku pergi dulu. Siapa yang menginginkan ini? Koneksi back to back masih merupakan ide yang buruk. Masih dijual seharga 1.000 yuan. Kamu benar-benar singa dengan mulut besar. Jika Anda tidak memiliki nafsu makan yang besar, silakan saja. Selama aku memilikimu, kenapa kamu tidak menggangguku di sini? Saya menjual rumah saya dan pergi ke Hong Kong untuk... Tunggu saja ikan air membelinya. Ganteng. Bagaimanapun, kami masih menjadi rumah tangga yang bernilai 10.000 yuan. Meskipun harga sekarang tidak mahal, kita harus merencanakannya dengan hati-hati. Kalau tidak, harga tanah di Shenzhen saat ini tidak mahal. Saya membeli rumah yang dibangun sendiri dan kemudian menjualnya. Tidak perlu khawatir tentang kehidupan ketika Anda sudah tua. Berhenti membuat keributan di sini. Jika Anda tidak membelinya, keluarlah. Wah, bisakah rumah ini lebih murah? Memang ada orang bodoh yang ingin membelinya. Lebih jauh di sini. Desa Shenyang Shuiwei. Dalam waktu kurang dari 10, ini akan berkembang menjadi pusat perdagangan terbesar di Pearl River Delta. Beli, harus membeli. Bibi Kantik, bisakah Anda tinggal di rumah ini setelah Anda membelinya? Ada begitu banyak hujan di Guangdong. Meski hujan turun, hujan tidak bisa berhenti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami adalah keluarga beranggotakan 3 orang yang tinggal di alam terbuka. Akan menyenangkan jika memiliki atap di atas kepala Anda. Segera keluar dari sini. Jangan main-main dengan saya menjual rumah saya.
yakni rumah saya berada di lokasi yang bagus dan memiliki feng shui yang bagus dan Anda juga orang yang jika saya tidak terburu-buru berinvestasi di Hong Kong, bagaimana saya bisa menjualnya? Mari kita lakukan ini. Mari kita mundur masing-masing sebesar 900 yuan. Anak laki-laki tampan. Jangan buang waktumu bersamaku. Apakah 800 yuan cukup? Ini sama dengan gaji 1 tahun seorang pemimpin di perusahaan lain. Saya sangat ingin membelinya dengan cepat. Harganya 800 yuan. Anda harus meninggalkan sejumlah uang makanan untuk keluarga kami. Oke. 800 adalah 800. Saya akan menjualnya kepada Anda. Oke, terima kasih. Keindahan ini sangat sulit untuk dibujuk. Tentu saja dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tidak ada obatnya. Potong. Yang lain menertawakan saya karena gila. Saya tertawa dan orang lain tidak bisa melihatnya. Tunggu saja, aku akan membahasnya lagi. 10 tahun dari sekarang, tempat ini akan bernilai puluhan juta. Pergi. Masuk sini dan tanda tangani kontraknya. Apa? Iya. Beli saja rumah kumuh seperti itu. Bu, rumahmu perlu diperbaiki. Xiu mungkin masih bisa tinggal di sana. Mengapa kalian berdua menyembunyikan uang yang kalian habiskan untuk membeli rumah dariku? Ups. Wanita tua. Saya melihat, apakah Anda lelah dan bingung? Kalau kita mau beli, kita juga harus beli rumah yang bagus, kan? Tidak peduli apa yang kami katakan sekarang. Ini populer di kalangan ribuan orang. Anda lihat, mengapa Anda tidak mengambil uang Anda kembali? Orang tua konyol, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Kami telah ke Shenzhen berkali-kali. Apakah menurut Anda Shenzhen jauh lebih baik daripada kampung halaman kami? Itu sudah pasti. Menurut kecepatan perkembangan Shenzhen saat ini, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan air? Mungkin ingin 3 tahun mungkin. Pada saat itu, kami ingin memulai lagi. Bukankah sekarang giliran kita? Mungkin bukan ibu. Dengarkan. Saya membeli rumah kecil kumuh ini hanya karena dia menyukai wilayahnya. Jika rumah ini dibeli, minimal harus dibangun 3 lantai. Kami akan merekrut di Daudu saat kami kembali. Saya juga membawa saudara saya kembali. Mulai sekarang kami akan mengembangkan di Shenzhen. Apakah ini bagus? Lalu kami serahkan saja beberapa hektar tanah di kampung halaman kami. Aku bilang kamu bodoh, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Jika saya mengajak Anda keluar untuk membeli kupon makanan, bukankah itu juga akan membuat Anda memiliki rumah tangga yang Anda masih tidak percaya padaku? Bibi, menurutku itu yang ayah katakan. Jika kita pergi keluar sebagai sebuah keluarga, bukankah lapangan ini sepi? Oke, ladang di rumah. Kami akan mengembalikannya ke desa. Bukankah itu sia-sia? Oke, Pak Tua. Berikan saya kupon makanan yang Anda kumpulkan di Shenzhen. Tidak ada kantong di sini. Saya sembunyikan di sini. Ini dia. Astaga! Saya sudah lama tidak melihat kupon makanan sebanyak ini. Aku baru saja bilang kita harus pindah tempat. Menurut tingkat pengumpulan ini, rumah ini perlu dibangun minimal 5 lantai. Kalau begitu, bukankah kita akan segera bisa tinggal di bungalow kecil? Lakukan saja. Ayo kembali kali ini. Kami membawa Dodo ke sini untuk pergi ke sekolah. Biarkan Jaudi membuka yang lain di sini. Toko sarapannya. Daudi mengalami kehidupan yang sulit sejak dia masih kecil. Jika kita bisa memberinya bisnis kecil di sini, maka dia pasti akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Ngomong-ngomong, orang tua, apakah Anda sudah melupakan saudara Yingcha di masa lalu? Anda harus menyebut dia dalam segala hal. Ya, Pak Tua. Apakah kamu tidak memikirkanmu sekarang? Keponakanmu akan menafkahimu sampai kamu mati. Merindukan dia. Bersenandung sekarang. Saya akhirnya mengerti. Dia mengikuti kita kemana-mana setiap kali kita datang. Pernahkah ada saatnya tidak mendapatkan uang dari kita? Saya pikir lebih baik mencari bantuan orang lain daripada mencari diri sendiri. Menurutku saudara kita baik, adikku cukup baik. Kami memiliki anak-anak yang berbakti di sini. Apakah kita masih membayar dana pensiun? Tampaknya orang tua itu mengetahui semua yang dilakukannya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya disalahkan.
Saya meninggal secara menyedihkan di kehidupan saya sebelumnya karena preferensi saya untuk laki-laki daripada perempuan. Itu semua salahku. Wanita tua. Anda benar. Lebih baik mencari bantuan dari orang lain daripada dari diri Anda sendiri. Jangan marah. Terserah padamu, Xiao Yingcai, untuk menjagamu. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Anda benar. Lebih baik mencari bantuan orang lain daripada diri Anda sendiri. Mulai sekarang, keluarga kami akan menutup pintu dan menjalani kehidupan yang baik. Asalkan kita rajin, kehidupan ini pasti akan sejahtera. Pak Tua, di rumah ini mulai sekarang. Saya mendengarkan Anda. Pergi. Nyonya tua, mari kita bahas nanti. Baru setelah saya keluar kali ini, saya merasa faktanya laki-laki dan perempuan sebenarnya sama. Laki-laki dan perempuan menghasilkan uang yang sama. Uang, kita semua salah. Mulai sekarang, mari kita perbaiki bersama-sama. Perbaiki bersama-sama? Lalu aku ingin ikut juga. Oke. Mulai sekarang, peserta magang akan mengawasi kita. Aha. Bu, kamu menjadi semakin berlebihan, menghilang sesekali. Saya membeli begitu banyak barang untuk saudara perempuan saya. Jika ini terus berlanjut, saya akan lari dari rumah. Jika kamu berani, hati-hati aku mematahkan kakimu. Saya bertanya, bagaimana ujian sekolah malamnya? Dia samping itu. Kemana perginya adik ketigamu dan Daudu? Jangan mengandalkan adik ketigamu untuk menjagamu sepanjang hari. Aku tidak berhutang apapun padamu. Anda harus lebih berhati-hati. Saya bukan anak kandung Anda. Tidak baik bagi Anda untuk terus memperlakukan orang secara berbeda seperti ini. Oke, saudari. Anda pergi dan meninjau pekerjaan rumah Anda. Aku akan membelikan daging untukmu dan kembali memasak daging babi rebus favoritmu. Datang ke daerah itu. Saya benar bukan untuk bercinta tahun. Lazat untuk pergi. Saya masih harus mengikuti ujian sekolah malam. Jadi, sebaiknya saya meninjau pekerjaan rumah saya. Bibi kedua. Orang tua dan bibi. Ada begitu banyak makanan enak di rumahku. Baju baru yang dipakai kakak perempuan tertua dan kedua, kehidupan di rumah bibi kedua menjadi semakin baik. Saya dengar mereka punya banyak kupon makanan. Semuanya dibawa keluar dan dijual. Liang Yingcai menderita kerugian. Bawa orang tuanya kembali. Kedua orang tua ini memiliki niat yang lebih buruk lagi. Ketika saya ingin menjadi adik kehidupan saya sebelumnya, mulai sekarang saya bahkan akan mengandalkan putranya untuk dupa. Jadi saya tertipu. Ini juga merupakan kebangkitan awal. Dan saya ingin menculik Anda secara... Aku tidak punya moral. Tidak ada yang bisa menculikku. Kakak dan adik ipar, angin macam apa yang membawamu ke sini? Kakak beradik. Saya mendengar pasangan Yingcai berkata, Anda telah menyebabkan masalah bagi mereka akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Anda tidak tahu bahwa Ying adalah satu-satunya laki-laki di keluarga kami? Saat kamu mati, apakah kamu masih ingin dia mengantarmu pergi? Oke. Kami lapar setelah bepergian seharian. Pergi buatkan makanan untuk kami. Dapatkan daging. Jangan menyuruh kami pergi begitu saja tanpa terlihat jelas. Anda masih akan menunjuk anak saya mulai sekarang. Mama. Menurutku bibi kedua sepertinya sama. Suasana hati saya sedang buruk. Jadi saya mengambil jalan yang salah untuk sementara waktu. Jadi mari kita pahami dia. Ngomong-ngomong, bibi kedua, aku ingin makan ayam rebus. Nanti kamu pergi ke pasar dan membelikanku ayam untuk direbus. Bibi dan paman yang begitu hebat. Dan saudara Yingcai, silakan duduk di sini dulu. Aku akan memasak. Kenapa kamu tidak segera pergi? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Biarkan orang dewasa menjelaskan cara memasak untuk Anda. Dia masih harus mengambil sekolah malam, dan saya perlu meninjau kembali pelajaran saya. Apa masalahmu? Aku akan menghajarmu. Menantu perempuan kedua menjadi semakin keterlaluan. Anda memberi kami tamparan di pergelangan tangan saat pertama kali datang. Mari kita lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda hari ini. Tidak perlu makan. Menantu perempuan. Saya melakukan perjalanan khusus untuk menanyakan tentang Yingcai membeli rumah hari ini. Apakah Anda peduli atau tidak peduli? Aku bilang kakak. Bagaimana saya bisa punya uang? Anda tahu, keluarga saya sangat miskin, sehingga makan. Bagaimana bisa ada uang untuk talenta?
Kami punya makanan enak meskipun kami tidak punya uang. Saya baru saja melihatnya. Pakaian gadis yang lebih tua semuanya telah diganti dengan yang baru. Apakah kamu menghabiskan uangku? Semua uang kita diserahkan kepada saya. Bagaimana saya bisa membelanjakan uang saya? Haha. Uangmu. Lalu kapan uangku menjadi milikmu? Bu, lihat dia. Apa? Kakak dan adik kedua, aku akan memberitahumu hari ini. Ini adalah masalah bakat. Berapa banyak uang yang akan Anda kumpulkan? Terakhir kali Anda pergi ke Yingcai untuk meminta uang Anda kembali, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Anda tidak dapat menghasilkan 30 kali ini. Apakah kamu tidak bangun? Enas, sekarang apaan sih, Ren? Kau mau membunuhku. Anda dan kakak laki-laki, tertua Anda hanya mendapat penghasilan 4 hingga 5. Beraninya kamu mengatakannya? Ya, rumah Paman Bibi dan Paman Yingcai semuanya ada di sana. Saya biasanya makan enak. Dia dan saudara iparnya masing-masing berbagi spek. Keluarga kami bahkan tidak memakai tambalan di celana mereka. Bibi yang hebat, Anda meminta uang dari orang yang salah, bukan? Anda harus pergi ke rumah ayah mertua saudara Yingcai untuk mengambilnya, bukan, kakak? Ini tidak ada hubungannya denganmu, pecundang. Jadi keluarlah dari sini. Bu, aku tahu kakakmu adalah satu-satunya laki-laki di keluarga. Dia tinggal di tempat yang bagus. Ada apa? Di masa depan, ketika Anda menikah dan diintimidasi oleh keluarga suami Anda. Oh, aku harus menunjuk pada saudaramu ya. Bibi, aku tidak bermaksud mengatakan ini. Setelah pasangan saya meninggal, saya diintimidasi oleh tetangga saya. Bukankah saudara Yingcai mengucapkan setengah kata salam? Menurut pendapat saya, jalani hidup sesuai dengan kemampuanmu. Kamu tidak bisa memaksakannya. Bukankah kebetulan Yingcai sedang dalam perjalanan bisnis? Selain itu, jika kamu meninggal dan suamimu sangat tidak beruntung, mungkin bakat kami sudah tiada dan kami masih harus menjadi tamu Anda. Jadi apa yang saya harapkan darinya? Jika Anda punya uang sebanyak itu, mengapa tidak menghangatkan diri? Ibu, bukan gitu. Kakak ipar, kami masing-masing memiliki keluarga sendiri. Selain membayar kembali uang itu di masa depan, jangan datang ke rumahku lagi. Akun lama ini belum dihapus, dan akun baru telah ditambahkan. Apa yang kamu pikirkan? Kamu! Katanya kakak ipar itu seperti ibu. Sebagai menantu perempuan Jiangguo, Anda menggetak saya seperti ini. Kakak ipar tertua ini. Ibuku benar. Setiap keluarga mempunyai aktivitasnya masing. Kedua keluarga kami sudah lama berpisah. Tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Bibi kedua, aku membawakanmu hadiah kali ini. Sedikit pemikiran, yaitu masalah uang. Mari kita bahas lagi. Kamu? Halo, Wu Shulan. Anakku bermaksud baik membawakanmu hadiah. Anda melakukan ini padanya. Liang Pandi, Anda adalah bos keluarga. Kakek nenekmu meninggal lebih awal. Aku dan ayahmu bergantung satu sama lain selama beberapa dekade. Inilah yang ibumu lakukan padaku. Hari ini, jika Anda tidak menjelaskannya kepada saya, masalah ini tak ada habisnya. Liang Jianshe, mengapa kamu memukuli putriku? Apa yang saya katakan salah? Keluarga Anda tidak simpati. Yang saya lihat hanyalah uang. Bisa darah keluargaku selama bertahun-tahun. Apakah kamu belum merasa cukup bersandung? Karena kamu benar-benar memukuli putriku. Ibu. Kenapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Keluar dari sini. Keluar dari sini. Jangan tinggal di sini. Keluar. Jika Anda tidak memiliki SIM, paman dan bibi, Anda pun akan dipukuli. Oke, Nona tua, berhenti bicara. Ayo cepat berangkat. Berani datang ke pemberhentian berikutnya. Aku berani mengusirmu, saudara pengkhianat liang. Aku semakin berani. Jika wajahku terluka, bagaimana aku bisa menemui seseorang? Cepat keluar dari sini. Orang tua ini sangat tidak tahu, malu, dan pantas untuk dikalahkan. Dia benar-benar jahat. Dia belum pernah melihat uang selama 10 kehidupan. Berpikir untuk makan semuanya sepanjang hari. Ada apa denganmu? Berguling, berguling, berguling. Udah aku bilang padamu, rumah tangga yang putus asa ini. Tunggu saja aku. Saat Anda
Anda memohon kepada kami saat bakat keluarga kami Anda akan menyesalinya. Ayolah, menurutmu begitu? Ini seperti 250.000 hingga 80.000 yuan. Siapa yang Anda anggap remeh? Nak, izinkan saya memberitahu Anda ketika Wushulan ini menjadi tua. Jangan membuatnya mudah. Ya itu. Dan saudara pemberontak liang itu. Seorang pecundang. Apa hubungannya dengan dia? Hanya seorang janda dari peti mati. Saya ingin menamparnya beberapa kali. Orang tua, tapi Kami telah menyinggung orang. Akankah dia tetap memberikan uangnya untuk membelikanku rumah? Tua, apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu saja. Hai. Bu, apakah kamu baik-baik saja tadi? Saya akan diintimidasi sampai mati. Dan saya tidak melihat Anda. Apa gunanya membesarkanmu? Bos, kamu keren sekali. Tapi kamu tidak takut pamanmu menjadi gila dan memukulimu? Kalau begitu aku tidak peduli. Saya hanya tahu bahwa siapapun yang menindas orang tua saya akan dihukum oleh saya. Kalau begitu ayo makan dulu. Bu, kamu pasti lapar juga. Oke, ayo makan. Bos. Terima kasih, Bu. Bu, makanlah. Ini enak sekali. Anda juga bisa mendapatkan sepotongnya. Sangat lezat. Kenapa kamu tidak makan? Kamu makan. Daging babi, rebus favoritku. Saudari, apa yang kamu lakukan adalah... Haha. Liang Yingcai, bukankah kamu bilang kamu bisa mendapatkan uang dengan membawa orang tuamu ke rumah bibimu yang kedua? Mengapa kamu kembali dengan tangan kosong? Dia juga membawa pulang kedua makhluk abadi ini. Anda mengatakannya dengan sangat baik kepada saya. Hebatnya, kamu tidak akan membiarkan orang tuamu tinggal di sini di masa depan. Istri ini, aku juga tidak mau. Tapi aku tidak tahu kenapa. Paman kedua dan bibi kedua tampaknya telah berubah. Dia tidak berbicara omong kosong tentang pengiriman ekspres. jangan khawatir. Ayah bilang, dia sudah memikirkan caranya. Tunggu saja dan ambil uang. Jangan khawatir. Rumahnya akan ada di sana. Ayah sudah memikirkan cara baru. Tunggu saja dan dapatkan uangnya. Jangan khawatir. Akan ada rumah, tapi saya tidak punya uang. Jika kamu tidak menginginkan siapapun, maka aku akan menikahimu karena aku butuh. Saya pikir ada begitu banyak orang yang ingin menikah dengan saya. Kenapa aku begitu saja memilih istri dari keluarga miskin sepertimu? Orang tua saya telah menghabiskan seluruh tabungan mereka untuk pernikahan kami. Memikirkan betapa sulitnya bagimu mengumpulkan hadiah 3.000 yuan untukku. Kamu tidak mendapatkan satu pun kembali. Semuanya diberikan kepada ayahmu. Mengapa kamu tidak bertanya pada ayahmu? Apakah dia bisa mendapatkannya kembali? Kamu masih ayahku kan? Mengapa ayah saya membesarkan saya begitu besar? Saya tidak lagi bernilai 3.000 yuan bukan? Aku ingin menceraikanmu. Ketika saya menikah di rumah miskin ini, aku tidak akan menikahimu sama sekali. Oke, istriku. Saya akan membiarkan ayah saya memikirkan solusinya. Anda masuk ke dalam dan membersihkan diri. Tunggu saja aku di sini. Saya masih mengganggu kalian berdua tentang perumahan kesejahteraan saya. Tolong bantu saya memikirkan solusi. Kalau tidak, istriku pasti akan menceraikanku. Oke, mengerti. Saya mencoba mencari tahu. Kalau begitu, aku akan pergi dan membujuk istriku dulu. Silakan. Mengapa? Pendamping. Berharap untuk menerimanya. Wanita itu sangat penting. Ayo cepat cari cara untuk mengembalikan uang itu padanya. Selamatkan orang. Istri, area perumahan kesejahteraan ini sangat penting. Kami berdua. Kami harus menemukan cara untuk mendapatkan uang kembali dengan cepat. Anak kedua semakin bingung seiring bertambahnya usia. Dia sebenarnya percaya pada Wu Xiulian, orang luar yang tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Sehat. Take. Hari ini kami harus membuat keributan sampai keluarga kedua. Setuju? Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa
Liang Laidi dan Feng Mingyuan dari pabrik mesin sedang menjalin hubungan objek. Feng Mingyuan dan Zhao, putri presiden koperasi pasokan dan pemasaran. Xiao Feng bertunangan. Lalu Zhao Xiaofeng. Dia bukan orang baik jika Zhao Xiaofeng mengincar anak kedua dan keluarganya. Cukup bagi keluarga saudara laki-laki kedua untuk minum sepoci. Ide bagus. Bu, kamu membeli rambut ini sangat indah, memiliki begitu banyak karn. Aku belum pernah merasa begitu tampan. Bu, kamu bertindak terlalu jauh. Mengapa kamu tidak membelikan kartu yang begitu indah untukku? Bukankah ibu membelikannya untukmu? Saya tidak tahu. Aku akan memberikan keduanya padamu. Terima kasih saudari, kamu baik sekali. Oke. Apakah ini untukmu? Begini, ketika Liang Yingcai dan istrinya datang untuk menindas orang tua mereka, Anda tidak peduli. Saat pamanmu datang, Kamu juga tidak peduli. Tak ada gunanya memikirkanmu, serigala kecil bermata putih. Katakan padaku jika kamu punya hati, kenapa kamu tidak pergi dari sini? Apa? Aku? Minta pasangan Anda untuk segera menjemput Anda. Jangan ganggu aku di sini. Bu, Anda setuju bahwa saya pergi dengan pasangan saya? Sudahkah Anda menyiapkan uang hadiah? Apakah itu 3.000 yuan? Apakah kamu bercanda? 3.000 yuan? Keluarga miskin itu belum menabung 3.000 yuan selama 10 tahun. Mengapa Anda ingin menghasilkan banyak uang dengan menikahi seorang istri? Aku beritahu kamu. Pasanganmu tidak benar-benar mencintaimu. Jika dia mencintaimu, disitulah uangnya. Apakah dia pernah menghabiskan uang? Saya tidak peduli apakah Liang Yingcai bersekolah atau menikah. Anda membayarnya? Saya juga membeli banyak barang untuk saudara perempuan saya. Saya tidak akan mengambil uang apapun dari Anda. Anda memihak. Saya bias. Apa yang terjadi? Pergilah sejauh yang kamu mau. Bu, aku salah. Sungguh. Bu, aku salah, Bu. Saya salah. Tinggalkan saja rumah ini. Jadikan aku pria jujur untuk ini. Bu, bolehkah kalau aku salah? Kakak ibu. Ibu sangat mencintaimu. Kamu bisa mengucapkan kata-kata yang baik kepadaku agar ibu tidak mengusirku. Baiklah, Bu. Aku akan membiarkanmu menderita. Bisakah Anda memberi saya kesempatan? Bu, bolehkah kalau aku salah? Oke, aku akan memberimu kesempatan. Tapi saya punya 3 permintaan. Bu, katamu. Pertama, tidak mungkin terjadi tanpa budaya. Anda harus memasukkan saya ke sekolah kejuruan. Kedua, putuskan hubungan dengan orang sibuk Anda sesegera mungkin. Jangan pernah kembali bersama. Ketiga, kerjakan pekerjaan rumahmu dengan baik untukku. Jika seseorang berani menindas ibu dan saudara perempuanmu, bunuh saja aku, atau aku akan terus mengusirmu. Oke, Bu. Saya mengerti. Saya berjanji kepada Anda. Begitu Anda mengatakannya, Anda harus melakukan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluarlah dari rumah ini, dan kita akan memutuskan hubungan kita. Oke, aku mengerti. Cukup banyak. Tapi ibu, apakah benar-benar tidak boleh melakukan hal yang dilakukan pasangan saya? Aku sudah mengatakan semuanya. Selama dia setuju untuk menikah dengan keluarga kelahiranku. Saya juga mengizinkan pernikahan ini. Tapi saudara, pasangan Anda tampaknya menjalin hubungan dengan Zhao Xiaofeng, putri presiden komune. Hanya kamu yang tidak tahu. Itu tidak mungkin. Pasti gadis mati itu yang mengganggunya. Saat ini, orang-orang mengumpulkan kupon makanan di mana-mana. Bersiap untuk menikah. Dalam 3 detik dan 1 detik. Kamu satu-satunya yang cukup bodoh untuk tetap bersamanya. Sekarang saya terjebak dengan putri saya dari koperasi pemasok dan pemasaran setiap hari. Itu benar. Tidak mungkin. Mingyue bukanlah orang seperti itu. Mingyue berkata, dalam benaknya, saya adalah calon istri yang baik. Jika kita tidak mengumpulkan mahar, kami sudah lama menikah. Tidak ada yang mustahil. Hari itu aku dan ibuku sedang berada di depan department store itu. Saya melihat Ibu Feng Yuanming membeli TV berwarna. Dan dia berkata, dia akan mengikutinya. Putri Presiden Koperasi Pemasok dan Pemasaran menikah. Ayo saudara, kami adalah keluargamu. Kami ingin Anda bahagia lebih dari orang lain. Feng Mingyuan bukanlah orang baik. Anda salah. Jika Anda berinteraksi dengan Feng Mingyuan lagi di masa mendatang, aku akan mematahkan kakimu. Mendengus! Setelah menikah dengan keluarga Feng di kehidupan sebelumnya, Feng Mingyuan melakukan perselingkuhan dan apalagi demi menyenangkan keluarga Feng. Yang lain, dia sering kembali ke rumah orang tuanya untuk mengambil barang-barangnya kembali untuk menghormati ayah mertuanya dan ibu. Akibatnya, semakin dia menjadi seperti ini, keluarga Feng semakin meremehkannya. Feng Mingyuan bahkan membesarkan seorang wanita di luar. Jangan pulang saja. Itu tidak mungkin. Anda pasti salah membacanya. Mingyuan
Yuan bukan orang seperti itu. Aku akan mencari Dewey dan mengingatnya. Panggil? Mau kemana, Bu? Tidak. Aku akan menemukannya. Dia sudah dewasa. Apa yang bisa terjadi? Juga, anak bodoh ini tidak memberinya pelajaran dan tidak memiliki ingatan yang panjang. Yuk, kita jual sisa kupon sembakonya. Apakah ayahmu masih menunggu kami di Shenzhen? Bagus. Datanglah lain kali. Datang lagi lain kali. Ayah. Kami menjual begitu banyak kupon makanan dan stempel kain kali ini. Kita akan menjadi kaya. Saat saya kembali ke Shenzhen kali ini, saya bisa membangun rumah. Sungguh, kemasi tasmu. Benar saja, kalian berdua sedang menjual kupon makanan di depan koperasi pemasok dan pemasaran. Gadis, kamu salah orang kan? Anda adalah Liang Laidi. Ibu dan saudara perempuannya bukan? Andalah yang menjual kupon makanan kepada Feng Yuan. Apa-apaan ini kan? Jangan menggertak ibuku. Tangan ibuku memerah. Pak, kamu baik-baik saja. Hah, bahkan wanita jalang seperti Liang Laidi pun layak memperjuangkan pria dariku. Rasa miskin dan masam. Saya masih punya banyak obat. Jika Anda tidak ingin saya melapor ke polisi, berikan ini padaku sekarang. Anggap saja itu sebagai kompensasi atas Liang Laidi yang mencuri laki. Entah beri aku tilang lagi. Anggap saja sebagai mahar untuk Feng Yuan dan saya. Apa yang kamu bicarakan? Tolong beri jalan. Hai, ingin pergi sekarang? Tidak mungkin. Apakah kamu yang menyerahkan si jalang Liang Laidi ini? Sekarang dia telah menyinggung perasaanku. Dia telah menyinggung seluruh keluargaku. Sekarang kalau mau saya tenang, tidak hanya perlu memberi saya tilang. Hong Kong. Jika Anda tidak memberi saya tiket sepeda motor, saya akan menuntut Anda karena berspekulasi. Jangan pergi terlalu jauh, izinkan saya memberitahu Anda. Keluarga kami tidak berhutang apapun padamu. Apa yang Anda lakukan itu disebut pemerasan. Saya benar-benar tidak mengerti. Bajingan itu, Feng Yuan, memiliki. Apa hebatnya kamu menikah dengannya? Sungguh masalah besar. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Jadi menyingkirlah dariku. Dailah yang ingin menikahi Feng Mingyuan. Bukan? Dia tidak tahu malu dan menginginkan tiket sepeda motor dan tiket pakaian. Aku payah padamu. Dasar rubah. Berani merayu laki-laki saya. Aku akan memukulmu sampai mati. Lihat apakah aku tidak menggaruk wajah. Pukul kamu sampai mati dan lepaskan. Tenang, tenang. Aku akan menelepon polisi. Jika kamu ingin menjadi gila, panggil saja aku Xiaofeng, kan? Siapapun yang berani memanggil polisi akan mati kedinginan. Datang dan lihatlah. Putri Presiden Koperasi Pemasok dan Merayu laki-laki saya. Lihatlah wajahnya. Seseorang akan memukulmu sampai mati. Membekukanmu sampai mati. Kamu sangat kejam. Berhenti berkelahi dan lepaskan. Wu Shulan diserah oleh Zhao Xiaofeng. Kamu mati. Lepaskan, lepaskan. Silakan lapor ke polisi. Yang Laidi, kamu tidak hanya mengalahkanku. Iya, kuri laki-lakiku. Orang-orang di Beijing yang berani memukulku bahkan belum lahir. Yang Laidi, kamu sudah mati. Kamu berani memukulku. Aku tidak peduli siapa kakekmu. Tidak jika kamu berani menindas putriku. Wu Shulan mengacaukan keluarga Zhao. Apakah kamu pikir kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik? Ya. Wanita tua sialan, kamu sudah mati. Lalu bagaimana kamu akan membunuh? Pembunuhan akan datang. Itu membunuh orang. Itu membunuh orang. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak melakukan apapun. Saya tidak membuat keributan. Semakin besar keributan yang Anda buat, semakin cepat Anda mati. Apa? Tampaknya Riley, si serigala kecil bermata putih, masih bisa diselamatkan. Saya hanya benar-benar melihatnya memukuli ibu saya. Adik laki-laki saya bukannya putus asa, tapi terhadap keluarga. Jika kamu berani memukul ibuku, tidak akan seperti di kehidupan sebelumnya. Aku harus bersikap lebih baik padanya. Kota Nuanyang, Kota Nuanyang Selatan, Kota Nuanyang di selatan kota. Dalam 2 hari yang Anda inginkan, menikahi Nasio kembali. Keluarga kami baru saja memberikannya. Tidak apa-apa. Tidak. Tunggu saja. Mari kita nikmati. Tidak bagus. Mingyue, Tunanganmu bertengkar dengan pasanganmu, ayo pergi. Ini sangat menyakitkan. Aslinya petarung. Aku akan menghajarmu sampai mati. Xiaofeng! Xiaofeng, kamu baik-baik saja? Feng Mingyu, dia rekanmu kan?
tolong jelaskan kepada saya apa yang sedang terjadi. Izinkan saya bertanya, apakah dia tunangan Anda? Dengarkan aku. Kita tidak boleh menyinggung keluarga Zhao. Jadi ayo pergi. Jika Anda tinggal di sini lebih lama lagi, Anda akan menimbulkan masalah bagi keluarga Anda. Katakan padaku jika kamu masih menyukai putri yang baik ini, bodoh. Dia sangat terang-terangan. Apa yang dia pikirkan? Lalu, menurutmu Bauma adalah tunanganmu? Mengapa kamu berbicara? Liun, aku mengerti. Xiaofeng, kamu jalan. Anda berani memukul saya. Anda hanya akan membiarkan mereka dan keluarga mereka memeras saya, bukan? Anda bilang keluarga Zhao Xiaofeng kaya? Selama aku memerasmu, kamu akan menikah denganku. Ingatlah untuk menepati janji Anda. Ombak besar dan kecil. Anda benar-benar... Elmo! Feng Mingyuan. Anda membiarkan keluarga mereka. Baiklah, saudara Liang. Karena kamu ingin menjadi perempuan jalan. Kalau begitu jangan salahkan aku hari ini. Hentikan! Letakkan senjatamu! Saya... Mengambil risiko memang merupakan cara memperoleh kekayaan melalui risiko. Keluarga Zhao melihat bahwa saya tidak akan membiarkan kematianmu sia-sia. Apa yang terjadi? Oke, jika terjadi sesuatu padaku, cepatlah tetap di sini. Paman Liang, Bibi Yang, tolong selamatkan aku! Ambil. Kawan polisi adalah mereka. Mereka memberitahu saya bahwa putri mereka mencuri pasangan saya dan meminta saya mengancam mereka. Jika Anda tahu rutinitasnya, berjalanlah bersama saya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Gadis sialan itu merampok laki-lakiku dan bahkan memukuliku. Saya tidak bisa marah. Saya akan memukulnya, mencakarnya, dan mendorongnya ke bawah. Saya tidak tahu mengapa saya memiliki batu bata tambahan di tangan saya. Saat aku hendak memukulnya, ibunya menghalangiku. Well, saya benar-benar tidak memukulnya dengan batu bata. Entah bagaimana mereka akhirnya tergeletak di tanah. Anda tidak hanya memukul dan mendorong orang, Anda juga memukul orang dengan batu bata. Anda mengaku berinisiatif melukai orang dan masih memiliki senjata. Bagaimana dengan menyakiti orang secara aktif? Bagaimana dengan menggunakan senjata? Apa aku benar-benar tidak bertemu dengannya? Kamirat polisi. Xiaofeng, Anda melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Sekarang kami menahan Anda. Tidak, itu benar. Apakah mereka orang tua Liang Yichai? Merekalah yang memberitahuku. Liang Laidi mencoba mencuri pasangan dariku. Ibu dan adiknya masih berjuang berbisnis dengan kakek saya di depan koperasi pemasok dan pemasaran. Itu sebabnya saya melakukannya. Halo, Xu Liu! Sebenarnya tidak. Sebenarnya bukan saya kau polisi. Sebenarnya bukan saya. Saya benar-benar dirugikan. Dan Anda menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Situasinya serius. Penahanan. Apa? Liang Yongcai. Ragam kekayaan Anda dan saya hilang. Bahkan orang tuamu sudah ada di sini. Memasuki pusat penahanan. Setelah memiliki catatan kriminal, 3 generasi tidak akan bisa. Masa depan apa yang aku miliki bersamamu? Aku ingin menceraikanmu. Istriku, jika kamu tidak ingin bercerai, aku akan pergi dan meminta surat pengertian dari bibiku yang kedua. Anda masih berani meminta saya memberi Anda surat kesepahaman antara Zhao Xiaofeng dan orang tua Anda. Mata para elit bersinar. Namun dia dipukuli dan mengalami gegar otak. Tidak, Bu. Kepalaku sakit lagi. Yingjai, jika tidak ada pekerjaan, kembalilah dulu. Bibi kedua, lo kamu tidak serius. Tolong, tandai saja pemahaman ini. Keluar dari sini dengan surat pengertianmu. Paman dan bibi saya Zhao Xiaofeng dari Shaosong memukuli ibu dan saudara perempuan saya. Mereka melangkah sejauh ini. Bagaimana Anda berani membawa surat kesepahaman ini? Ayo, biarkan aku pergi, biarkan aku keluar, bawalah bersamamu. Surat pengertianmu.
Keluarlah. Ya pergi. Apa yang harus dilakukan? Sudah berakhir. Ini. Pekerjaan saya hilang. Orang tua saya akan ditahan. Istriku ingin mencerai. Saya sangat cemas. Anda, Liu Yingcai. Orang tuamu memenjarakan putriku. Aku akan mengalahkanmu sampai mati hari ini. Kakak keempat Zhao harus disegel sesegera mungkin. Oke, saya sudah menonaktifkannya. Yuan Yingcai, kamu diberhentikan. Selama aku di Beiceng, Beiceng tidak akan punya pekerjaan untukmu. Sepenuhnya selesai. Tidak ada yang hilang. Semuanya hancur. Mau seharusnya. Oh, Liang Yingcai ini telah menghancurkan segalanya. Lihat apakah dia berani. Apakah kamu tidak berani datang ke rumah kami dan meminta uang? Bersenandunglah anak serigala kecil ini. Jangan bertingkah seolah kamu sedang sekarat. Merupakan hal yang baik bagi Anda bahwa hal ini terjadi. Membiarkan Anda mengenali wajah asli Qing Feng Mingyuan. Oke, jangan menangis seperti sedang berduka. Saya akan membawa Anda ke Shenzhen dalam 2 hari. Pergi ke kota besar dan lihat dunia. Dengan cara ini, maka saya tidak akan memikirkan Feng Mingyuan, orang yang tidak berpendidikan. Sampah ibu. Aku akan selalu mendengarkanmu setelah aku melakukan kesalahan. Ya. Sudah siap untuk dihapus. Ayo pergi. Ayahmu sedang menunggu kami di Shenzhen. Ia mengatakan, pembangunan rumah tersebut sudah dimulai beberapa hari. Senang sekali kita punya rumah baru untuk ditinggali. Kapan kita punya... Jika Anda punya uang untuk membangun rumah. Kenapa saya tidak tahu? Saya tahu. Anda hanya memiliki Feng Mingyuan. Bagaimana bajingan itu bisa peduli pada ibunya? Mengapa dia mengungkit? Ibu saya membawa Wu He dan teman-temannya ke Shenzhen pergi ke Shenzhen untuk mengumpulkan kupon makanan. Uang telah ditukar. Coba tebak berapa penghasilan saya? 20.000 hingga 30.000. 20 hingga 30.000. Selain itu, ibu saya juga membelikan kami rumah susun berlantai 5. Sampai kita masing-masing punya kamar sendiri. Benar-benar? Benar-benar. Tentu saja, bibi kedua. Istri saya melarikan diri bersama orang lain. Apa? Ini adalah rumah baru kami. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, saya, Wu Xiulan, untuk bisa menjalani kehidupan yang baik. Saya sekarang memiliki rumah sendiri di Shenzhen. Bahkan jika saya tidak bekerja di masa depan, saya masih bisa hidup dengan mengumpulkan uang sewa. Lihatlah istriku, ia mengatakan, memberikan kupon makanan bukanlah sebuah umur panjang. Baru-baru ini saya bilang ingin membuka pabrik furnitur. Putri sulung saya sekarang menjadi pengurus rumah tangga keluarga. Serahkan semua yang ada di rumah padanya. Dia bisa menangani berbagai hal dengan tertib. Ini adalah putri kedua saya. Koi Tuhan, putri kedua saya telah berubah menjadi praktis dan mampu. Baru-baru ini, saya juga berbicara dengan mitra lokal di Shenzhen. Saya juga berencana membawanya kembali untuk bertemu orang tua saya. Ini adalah putri ketiga saya. Dia membuka restoran kecilnya sendiri dan memperoleh penghasilan harian yang baik. Cucu perempuan saya juga duduk di bangku sekolah dasar di Shenzhen. Saya percaya bahwa di masa depan kita, hidup hanya bisa menjadi lebih baik.